Om Swastiastu, selamat pagi dokter. Kami dari kelompok SGD A1 izin mempresentasikan student project kami yang berjudul Dinamika Perkembangan dan Pengaruh Gut Mikrobiota pada Manusia. Berikut adalah nama anggota SGD kami. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan dok, nama saya Putri Nadia Pratnyasari dengan digit yang terakhir 009. Di sini saya akan menjelaskan bab satu yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, dan juga manfaat penulisan. Untuk latar belakangnya, mikrobiota memiliki peran dalam mengatur proses biologis dan fisiologis tubuh. Dan mikrobiota usus tidak hanya terkait dengan usus dan sekitarnya, tapi juga memiliki hubungan timbal balik dengan organ-organ lain seperti otak, hati, dan juga paru-paru. Dan hal ini menunjukkan pentingnya menjaga mikrobiota dalam keadaan homeostasis. Dan kalau misalnya dia dalam keadaan disbiosis atau adanya ketidakseimbangan populasi mikrobiota dalam saluran gastrointestinal, mikrobiota ini akan menyebabkan munculnya berbagai gangguan kesehatan seperti infeksi, misalnya diare, small intestinal bacterial overgrowth atau SIBO, atau mungkin inflammatory bowel disease dan juga masih banyak lainnya. Tapi sayang sekali masyarakat masih belum mengetahui peran penting mikrobiota usus bagi manusia beserta bahaya yang dapat ditimbulkan apabila tidak dijaga keseimbangannya. Oleh karena itu, paper ini dibuat. Kemudian untuk lanjut ke rumusan masalahnya ada tiga. Yang pertama, apa pengertian dari gut mikrobiota? Kedua, bagaimana pembentukan dan perkembangan gut mikrobiota? Ketiga, apa pengaruh gut mikrobiota bagi manusia? Lanjut ke tujuan penulisan. Tujuan penulisan itu ada dua, ada umum dan ada khusus. Umumnya itu tujuan dibuatnya student project ini agar penulis dan pembaca dapat mengetahui dan memahami tentang dinamika, perkembangan, dan juga pengaruh gut mikrobiota pada manusia. Sedangkan tujuan khususnya yaitu satu agar pembaca mengerti apa itu pengertian dari gut mikrobiota, kedua mengetahui bagaimana pembentukan dan perkembangan gut mikrobiota, dan ketiga untuk mengetahui pengaruh yang diberikan gut mikrobiota pada manusia. Dan terakhir ada manfaat penulisan, yang dimana manfaatnya ada klinis, ada teoritis. Klinisnya adalah agar student project ini dapat memberikan manfaat, yaitu pembaca lebih memahami dan mengetahui tentang topik dari student project ini, dan juga diharapkan pembaca dapat mengetahui pengaruh gut mikrobiota pada manusia dan kaitannya dengan kondisi kesehatan tertentu. Sedangkan secara teoritis, student project ini dibuat agar penulis dapat meningkatkan kemampuan dalam membuat student project, terus juga dapat menambah pengetahuan mengenai topik student project ini, dan juga menambah pengetahuan pada materi yang dibawakan pada student project ini. Sekian dari saya, akan lanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya perkenalkan saya Nika Devitria Parahita dengan 3 digit terakhir 019 yang kali ini akan membahas mengenai definisi dari gut mikrobiota. Mikrobiota adalah susunan kompleks yang terdiri dari bakteri, archaea, virus, dan jamur, di mana sebagian besar hidupnya terdapat di setiap bagian tubuh manusia seperti kulit, vagina, hidung, dan mulut. Mikrobiota usus memperoleh nutrisi dari komponen makanan inang dan melepaskan sel epitel yang merupakan organ tersendiri dengan kemampuan metabolisme yang luas dan plastisitas fungsional yang substansial. Ketika terjadi perubahan komposisi mikrobiota usus, hal ini disebabkan karena faktor lingkungan yang mengakibatkan perubahan hubungan antara bakteri dan inangnya. Dan hal ini bisa mengakibatkan proses inflamasi dan gangguan metabolisme sistem dari tubuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nadia Pasangiriasa dengan 3 digit NIM terakhir 013. Di sini saya akan merepresentasikan tentang pembentukan dan perkembangan zat mikrobiota bab 2,2 dari SP kami. Perkembangan mikrobiota secara umum dimulai sejak lahir, meskipun dogma ini tentang oleh sejumlah penelitian yang menyatakan bahwa mikroba terdeteksi di jaringan rahim seperti pasenta. Namun dari gambar di atas dapat disebutkan bahwa bentukan mikrobiota khusus dimulai dalam rahim dan dipengaruhi oleh pergeseran dinamis di awal kehidupan. Keberagaman mikrobiota terus meningkat seiring bertambahnya usia hingga menjadi mikrobiota dewasa yang stabil. Proses pembentukan mikrobiota usus ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti metode pemberian susu, pengenalan makanan padat, makanan konsumsi setiap hari pada masa kanak-kanak, paparan antibiotik, dan penggunaan prebiotik atau probiotik. Selain itu, pembentukan awal mikrobiota usus juga dipengaruhi oleh mode persalinan seperti persalinan kaisar dan persalinan vagina.
Jenis pemberian makanan pada bayi juga merupakan faktor penting untuk variabilitas mikrobiota usus pada bayi. Lalu lanjut pada masa remaja atau pubertas, berdasarkan penelitian bahwa masa ini terjadi peningkatan genera Bifidobacterium dan Clostridium secara statistik signifikan. Selain itu juga pada masa pubertas, bakteri penghasil HCFAS meningkat yang nantinya akan mengaktifkan sumbu hipotalamus, hipofisis, gonad, dan menyebabkan permulaan pubertas. Selama masa pubertas, mikrobiota usus mengalami perubahan progresif dan komposisi yang kemungkinan disebabkan karena peningkatannya hormon seks. Selanjutnya akan lanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Niputusani Resti dengan digit NIM terakhir 017. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai pembentukan dan perkembangan gut mikrobiota pada masa dewasa. Nah, pada usia tua, mikrobiota usus itu berubah secara drastis dan menunjukkan keragaman yang lebih sedikit dibandingkan pada usia yang lebih muda. Nah, dalam sebuah studi menjelaskan bahwa mikrobiota usus pada orang tua dengan infeksi Clostridium difficile itu menunjukkan bahwa keanekaragaman Lactobacillus dan Clostridia itu lebih tinggi. Sementara keanekaragaman Bacteroides, Prevotella, dan Bifidobacteria itu lebih rendah. Nah, perubahan mikrobiota usus selama penuaan dapat memberikan lingkungan yang menguntungkan bagi pertumbuhan patogen di usus. Penggunaan prebiotik atau probiotik dapat menjaga keanekaragaman mikroba usus yang bermanfaat dan dapat mencegah atau menunda infeksi Clostridium pada usia lanjut. Nah, namun pada usia tua, penurunan fungsi fisiologis tubuh manusia menyebabkan penurunan jumlah spesies yang bermanfaat, misalnya seperti Bifidobacteria. Nah, hal ini dapat menyebabkan status inflamasi kronis tingkat rendah di usus dan dapat memicu berbagai penyakit yang berhubungan dengan usus, misalnya penyakit radang usus. Nah, secara keseluruhan, penurunan fungsi dan perkembangan usus dapat mempengaruhi mikrobiota usus selama masa penuaan. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Octavio Kuncoro Jati dengan digit NIM terakhir 001 dan izinkan saya untuk menjelaskan tentang variasi regional pada gut microbiome. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam jumlahnya gut microbiome ini sangat beragam dan sangat bervariasi. Dalam penelitian ini diperkirakan bahwa GM mengandung sekitar 500 sampai 1000 spesies. Namun dalam penelitian terbaru menyatakan bahwa gut microbiome terdiri lebih dari 35.000 jenis bakteri. Meskipun jumlahnya yang banyak, komposisi gut microbiome ini tidak tersebar secara merata atau homogen pada seluruh bagian dari saluran pencernaan. Pada lambung, populasi GM kurang dari 10 pangkat 3 dan di duodenum meningkat menjadi 10 pangkat 3. Pada jejunum sebesar 10 pangkat 4 sampai 10 pangkat 5 dan pada ileum sebanyak 10 pangkat 7 sampai 10 pangkat 8 dan meningkat menjadi 10 pangkat 12 pada kolon atau usus besar. Gambar berikut menunjukkan jenis-jenis gut microbiome berdasarkan kondisi keasamannya. Pada esophagus terdapat Bacteroides, Garnella, Megasphaera, dan yang lain-lain. Di perut dengan pH 2 terdapat Streptococcus, Lactobacillus, Prevotella, Helicobacter pylori, dan Enterococcus. Sedangkan pada kolon dengan pH 5 sampai 5,7 terdapat Bacteroides, Clostridium, Prevotella, dan yang lain-lain. Sedangkan pada small intestine dengan pH 5 sampai 7 terdapat Bacteroides, Clostridium, Streptococcus, dan yang lain-lain. Sedangkan pada sesum dengan pH 5,7 terdapat Leptospira, Rhizobula, Butyfibrio, dan yang lain-lain. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fiona Victoria dengan 3 digit NIM terakhir 003. Gut mikrobiota merupakan kumpulan mikroorganisme yang menempati saluran pencernaan manusia, terutama usus. Jadi, mikrobiota ini sendiri terdiri dari berbagai jenis bakteri, virus, fungi, dan archaea. Namun, sebagian besar mikroorganisme ini bersifat komensal, yang artinya mereka hidup secara harmonis dalam tubuh manusia tanpa menimbulkan penyakit. Dan peran utama dari mikrobiota usus ini adalah menjaga kesehatan manusia. Beberapa peran utama lainnya adalah yang pertama tuh melawan infeksi dan bakteri patogen, penyakit patogen. Mikrobiota usus dapat bersaing dengan bakteri patogen untuk sumber daya dan tempat tinggal di usus dan membantu mencegah infeksi. Kemudian yang kedua itu adalah menghambat inflamasi. Mikrobiota usus berkontribusi pada keseimbangan sistem kekebalan tubuh dan dapat menghambat respon inflamasi yang berlebihan. Contohnya seperti penyakit radang usus. Kemudian yang ketiga itu adalah memodulasi fisiologi host.
Mikrobiota usus dapat mempengaruhi berbagai fungsi biologis dalam tubuh, termasuk metabolisme, penyerapan nutrisi, dan bahkan fungsi otak melalui sumbangan pada sumsum tulang belakang dan sistem saraf pusat. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hendrikus Vendiwere dengan 3 digit NIM terakhir 007. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai antara good microbiota dan kondisi kesehatan tertentu. Nah, yang mesti kita ketahui, good microbiota pada setiap orang itu berbeda-beda, termaksud antara orang yang sehat dan orang yang sakit atau orang yang mengalami kondisi kesehatan tertentu itu berbeda. Contohnya pada anak yang mengalami kekurangan gizi. Pada anak yang mengalami kekurangan gizi itu komposisi good microbiota komposisi good microbiota dari anak tersebut tidak seimbang. Akibatnya proses absorpsi makanan di usus anak tersebut menjadi terhambat atau tidak optimal. Sehingga walaupun anak tersebut sudah mengonsumsi makanan dengan nutrisi yang lengkap, maka akan tetap saja mengalami kekurangan gizi. Yang kedua adalah penyakit Parkinson. Sejauh ini yang kita ketahui kan penyakit Parkinson itu hubungannya pasti hanya dengan sistem saraf. Tapi berdasarkan penelitian terbaru, ternyata good microbiota mempunyai hubungan juga dengan penyakit Parkinson. Menurut penelitian tersebut, ternyata good microbiota pada orang yang mengalami penyakit Parkinson itu mengalami disbiosis atau ketidakseimbangan. Akibatnya menyebabkan neuroinflamasi yang pada akhirnya menyebabkan meningkatnya progresivitas dari penyakit tersebut. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan lagi oleh teman saya Jidan. Terima kasih. Baik, kenalkan nama saya Ahmad Zidan dengan digit NIM terakhir 023. Di sini saya akan menjelaskan hubungan good microbiota dengan kondisi kesehatan tertentu. Pertama, hubungan good microbiota pada anak kekurangan gizi. Kekurangan gizi terjadi karena asupan zat gizi yang kurang. Perubahan mikrobiota usus dapat meningkatkan risiko infeksi dan mempengaruhi penyerapan nutrisi. Mikrobiota usus berperan dalam perkembangan usus, penyerapan nutrisi, dan kekebalan mukosa. Selanjutnya, hubungan good mikrobiota pada anak dengan diare akut. Good mikrobiota adalah mikroorganisme dalam saluran pencernaan yang menjaga keseimbangan usus dan sistem kekebalan. Diare akut pada anak disebabkan infeksi usus, mengganggu good mikrobiota, dan menyebabkan peradangan serta kehilangan cairan. Selanjutnya, hubungan mikrobiota pada penderita obesitas. Obesitas, penimbunan lemak tubuh berlebihan, dapat dipengaruhi oleh disbiosis good microbiota akibat pola makan tidak sehat. Disbiosis dapat mengakibatkan peradangan, kerusakan usus, dan gangguan hormonal yang memicu obesitas. Yang terakhir yaitu hubungan good microbiota dan penyakit Parkinson. Penyakit Parkinson, PD, terkait dengan disbiosis mikrobiota usus, terlihat dari peningkatan indoksil sulfat pada pasien PD. Teori poros usus otak menunjukkan hubungan dua arah antara lambung dan usus, termasuk pengaruh sistem kekebalan, hormon, dan homeostasis lambung. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, saya Vanessa Perugia Paulus dengan 3 GNIM terakhir 011. Di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi good microbiota terutama pada faktor internal. Pada dasarnya good microbiota faktor internal itu paling banyak pada saluran pencernaan, terutama pada usus besar, dengan 75% dari seluruh mikroorganisme dalam tubuh manusia dengan bakteri anaerob yang mendominasi oleh bakteri fakultatif dan aerob. Di mana hal ini disebabkan oleh faktor-faktor internal meliputi yang pertama adalah genetika. Dengan porsi genetika yang berbeda sehingga bisa mempengaruhi jenis bakteri yang mendominasi dalam saluran pencernaan. Umumnya pada ras asin dan ras eropa pasti memiliki perbedaan. Yang kedua adalah usia dan persalinan. Proses kolonisasi mikroba usus dimulai sejak in utero pada cairan ketuban dan plasenta, sehingga mikroba sang ibu bisa ditransfer ke cairan ketuban dan plasenta. Bayi yang dilahirkan secara vagina akan memiliki mikrobiota usus primer yang didominasi oleh lactobacillus dan placenta yang berasal dari vagina sang ibu. Sedangkan secara sesar, maka ia akan memiliki mikrobiota usus dari kulit yang menyebabkan didominasi oleh Streptococcus, Corynebacterium, dan Polybacterium. Mikrobiota primer akan berkembang sesuai umur sang bayi ini sampai ke 3 tahun, maka akan menjadi mikrobiota usus orang dewasa. Yang ketiga adalah host yang tidak spesifik. Host memiliki mikrobiota sendiri dengan menghasilkan beberapa sinyal-sinyal molekuler yang mengontrol pembukaan yang dikolonisasi oleh mikrobiota sehingga akan mempengaruhi komposisinya. Dengan molekul-molekul yang diproduksi oleh sel epitel khusus termasuk lendir, AMP, dan imunoglobulin A yang dapat mendorong pertumbuhan beberapa spesies mikrobiota.
Yang keempat adalah host yang hendak spesifik, di mana faktor host yang lainnya yang dapat digunakan oleh benda atau mikro-mRNA yang dapat memasuki sel bakteri usus dan mengatur pertumbuhan dan ekspresi gennya. Berdasarkan penelitian Liu et al. 2016 menemukan bahwa mir yang dapat merangsang pertumbuhan Fusobacterium nucleatum serta pada E. coli, maka mir dapat ditemukan memiliki efek spesifik pada pertumbuhan bakteri usus serta dapat memasuki sel bakteri dan mendatangi di dekat DNA bakteri dan di dalam nukleus sehingga keadaan mikrobiota berpengaruh terhadap ekspresi mirna di usus. Selanjutnya adalah faktor eksternal yang mempengaruhi keseimbangan dari gut mikrobiota. Jadi ada 7 faktor. Yang pertama antibiotik, yang kedua diet, yang ketiga lingkungan dan gaya hidup, keempat mode persalinan, kelima mode pola penyusui bayi, keenam infeksi dan penyakit, tujuh probiotik dan prebiotik. Oke, mulai dari yang sulit dulu. Probiotik dan prebiotik. Probiotik itu adalah makanan yang punya kandungan bakteri yang baik bagi tubuh seperti yogurt dan tempe. Prebiotik itu adalah makanan yang tinggi akan serat ya, contohnya seperti sayur mayur dan buah-buahan. Nah, itu keduanya itu akan baik bagi keseimbangan gut mikrobiota. Itu akan malah meningkatkan gut mikrobiota dalam tubuh. Lalu ada infeksi dan penyakit itu udah pasti. Lalu yang kelima pola menyusui bayi. Jadi kalau misalnya lewat ASI itu punya yang namanya human oligosaccharide. Jadi human oligosaccharide ini contohnya kayak lactobacillus itu akan bagus bagi tubuh ya. Jadi kalau misalnya lewat ASI itu akan lebih baik daripada lewat botol karena botol juga bisa jadi ada infeksi kuman atau bakteri. Lalu ada mode persalinan, ada normal dan cesar. Jadi normal itu justru lebih punya gut mikrobiota yang lebih banyak. Lalu ketiga lingkungan dan gaya hidup yang termasuk dengan makanan apa yang teman-teman hirup juga dan apa teman-teman yang makan juga karena itu akan sangat mempengaruhi. Kedua diet, kalau misalnya diet yang ekstrim itu akan membuat yang namanya kekurangan dari asupan nutrisi di usus teman-teman. Itu akan menyebabkan kekurangan dari gut mikrobiota. Yang pertama adalah antibiotik. Ada beberapa antibiotik yang mekanismenya menghancurkan dinding sel atau juga menghancurkan bakteri intinya. Nah, oleh karena itu beberapa antibiotik yang punya golongan seperti itu seperti cefalosporin yang beta-laktam itu akan mengurangi dari adanya gut mikrobiota tersebut. Perkenalkan, nama saya Putu Dikta Munawardana dengan 3 digit NIM terakhir 021. Untuk kesimpulannya, gut mikrobiota merupakan susunan mikroorganisme kompleks yang berada di sistem pencernaan manusia, terutama di usus. Ini telah terbentuk sejak seseorang lahir dan kemudian mengalami dinamika perkembangan selama individu tersebut hidup, hingga akhirnya akan berkurang ketika telah mencapai usia lanjut. Gut mikrobiota terdiri dari berbagai jenis, dan diperkirakan terdapat sekitar 500-1000 spesies. Populasinya dominan berada pada usus besar dan paling sedikit pada lambung. Gut mikrobiota tersebut memiliki fungsi yang sangat penting, baik dalam hal menghambat inflamasi, memodulasi fisiologi dari host, dan melawan infeksi serta patogen. Gut mikrobiota dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti genetik, metode persalinan, metode menyusui, usia, diet, penggunaan antibiotik, gaya hidup, infeksi penyakit, dan sebagainya. Hal-hal seperti infeksi usus, imunokompromis, malnutrisi, dan obesitas dapat menjurus ke beberapa penyakit yang berkaitan dengan disbiosis gut mikrobiota, seperti diare dan Parkinson's disease. Baik, perkenalkan nama saya Maria Shalton Sutono dengan 3 digit akhirnya 025. Izin menambahkan kesimpulan, melihat peranan yang sangat besar dari gut mikrobiota bagi tubuh manusia, penting untuk kita menjaga keseimbangannya agar kita bisa hidup dengan sehat. Sekianlah presentasi Student Project SGDA 1, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Izin untuk menutup presentasi kami, saya ucapkan terima kasih.